Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Andinia Putri Amri dengan NIM P27240021007 dan rekan saya Adib Narumpandia dengan NIM P27240021001, Anissa Kurniawati dengan NIM P27240021010, Dwi Prasetyo dengan NIM P27240021015 dan Sania Candarista Zatira dengan NIM P27240021030. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan stroke, tekanan darah, dan kerja jantung. Stroke didefinisikan sebagai gangguan suplai darah ke otak yang biasanya disebabkan adanya sumbatan oleh gumpalan darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi di otak sehingga terjadi kerusakan jaringan otak, disebutkan oleh WHO tahun 2016. Stroke juga dikatakan sebagai gangguan fungsi syaraf akut yang disebabkan karena gangguan peredaran darah otak secara mendadak dalam hitungan detik atau secara cepat dalam hitungan jam. Timbul gejala tanda yang sesuai dengan daerah vokal yang terganggu. Stroke terbagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah stroke iskemik disebabkan kurangnya suplai darah ke otak dikarenakan menyempitnya atau tersumbatnya pembuluh darah oleh deposit lemak yang disebut plak, sehingga jaringan otak mengalami iskemik. Tipe yang kedua adalah stroke hemoragik yang disebabkan pemecahan aneurisma pada parenchima otak atau pada rongga antara otak dan tengkorak sehingga menyebabkan terjadinya iskemik dan desakan pada jaringan otak, disebutkan oleh American Heart Association tahun 2013. Stroke secara klasik dicirikan sebagai defisit neurologik dikaitkan dengan cedera vokal akut dari sistem saraf pusat dikarenakan sebab vaskular, termasuk infrak cerebral, intracerebral hemorrhage atau ICH, dan subarachnoid hemorrhage atau SAH, dan merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian di seluruh dunia dari Sacco et al. Tahun 2013. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg dalam pengukuran berulang. Faktor risiko dari hipertensi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti genetik, usia, dan jenis kelamin, dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti obesitas, stres, merokok, minum alkohol, konsumsi garam berlebih, dan sebagainya. Dari ADY dan Arif S. tahun 2016. Hipertensi merupakan faktor pencetus utama terjadinya kejadian stroke, baik stroke hemoragik ataupun iskemik. Hipertensi menyebabkan peningkatan tekanan darah perifer sehingga menyebabkan sistem hemodinamik yang buruk dan terjadilah penebalan pembuluh darah serta hipertrofi dari otot jantung. Hal ini dapat diperburuk dengan kebiasaan merokok dan mengonsumsi makanan tinggi lemak serta garam oleh pasien, yang mana dapat menimbulkan plak aterosklerosis. Hipertensi yang menimbulkan plak aterosklerosis secara terus-menerus akan memicu timbulnya stroke. Tekanan darah tinggi adalah faktor resiko paling umum dari stroke karena menyebabkan tegangan yang tidak diperlukan di pembuluh darah menjadi tebal dan memburuk, yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya stroke. Ketika pembuluh darah menebal disertai tekanan darah yang meningkat, kolesterol dan substansi lemak yang lainnya dapat menyebabkan rusaknya dinding arteri dan penyumbatan di arteri otak. Peningkatan tegangan yang terjadi pada pembuluh darah otak juga dapat menyebabkan dinding pembuluh darah melemah, yang akhirnya dapat menyebabkan pembuluh darah tersebut pecah dan akhirnya terjadi stroke, menurut Alving 2007. Tekanan darah yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan kerusakan sistem pembuluh darah arteri dengan perlahan-lahan. Arteri tersebut mengalami pengerasan yang disebabkan oleh endapan lemak pada dinding, sehingga menyempitkan lumen yang terdapat di dalam pembuluh darah, menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Peningkatan tekanan darah sistemik akibat hipertensi meningkatkan resistensi terhadap pemompan darah dari vertikal kiri, sehingga beban kerja jantung bertambah. Hubungan antara hipertensi dengan penyakit jantung koroner, begitu juga dengan penelitian dari Sulistyo pada tahun 2012 mengatakan tidak terdapat hubungan hipertensi terhadap penyakit jantung koroner. Perbedaan hasil dengan penelitian lain disebabkan
disebabkan karena perbedaan metode penelitian dan juga grade atau derajat ataupun jangka waktu penyakit hipertensi yang diderita oleh masing-masing responden. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stroke, di antaranya yaitu umur, jenis kelamin, keturunan, ras, hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, merokok, aterosklerosis, penyakit jantung, obesitas, konsumsi alkohol, stres, kondisi sosial ekonomi yang mendukung, diet yang tidak baik, aktivitas fisik yang kurang, dan penggunaan obat anti hamil. Namun, dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian stroke, hanya hipertensilah yang secara signifikan mempengaruhi kejadian stroke. Tekanan darah yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan kerusakan sistem pembuluh darah arteri dengan perlahan-lahan. Arteri tersebut mengalami pengerasan yang disebabkan oleh endapan lemak pada dinding, sehingga menyempitkan lumen yang terdapat di dalam pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Peningkatan tekanan darah sistemik akibat hipertensi meningkatkan resistensi terhadap pemompaan darah dari vertikal kiri, sehingga beban kerja jantung bertambah. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa antara stroke, tekanan darah, dan kerja jantung saling memiliki hubungan yang saling terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.